Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Bella Islamia dengan nomor NIM 2470201004. Yang pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan dinamika komunikasi Gen Z di tengah perkembangan teknologi. Dan mari kita bahas lebih lanjut. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan pertama yang di sini ada karakteristik gaya komunikasi Gen Z. Nah, di dalam karakteristik gaya komunikasi Gen Z terdapat 5 poin yang akan saya bahas lebih lanjut. Yang pertama di sini kita akan membahas kecepatan dan efisiensi. Nah, kecepatan efisiensi itu biasanya sering digunakan oleh anak-anak Gen Z untuk memberikan pesan yang cepat dan to the point langsung kepada penerimanya, seperti itu. Dan poin kedua di sini ada platform visual. Nah, platform visual itu banyak banget berbagai platform visual seperti TikTok, Instagram, dan masih banyak lagi. Nah, kegunaannya biasanya Gen Z itu menggunakannya untuk berbagi-berbagi cerita-cerita lucu, bikin video-video lucu, atau segala macam yang masih banyak hal yang bisa mereka lakukan gitu di platform-platform ini. Dan yang berikutnya di sini ada komunikasi berbasis meme. Nah, komunikasi berbasis meme ini adalah komunikasi di mana mereka menyampaikan pesan kepada halayak ramai dengan sedikit tambahan kesan lucu gitu. Misal, kreatornya membagikan postingan atau membuat video-video tentang politik, itu kan berat ya pembahasannya. Tapi karena si kreator ini pintar gitu, mereka menambahkan bumbu-bumbu yang dimana itu berbau lucu gitu. Jadi ini tuh pesannya bisa ditangkap dengan mudah gitu, tanpa harus merasa berat kayak, aduh ini ngomongnya gimana sih. Tapi kalau misalnya ditambahkan meme itu mereka akan lebih mudah memproses dan mencerna berita tersebut. Tuh. Dan yang poin selanjutnya di sini ada bahasa informal. Nah, bahasa informal ini juga sering dipakai anak-anak Gen Z gitu. Seperti kalau misalnya banyak nih bahasa-bahasa singkatan, bahasa-bahasa gaul gitu. Nah, misalnya kita juga lagi chattingan nih sama teman kita, terus kita pengen memberi reaksi ketawa gitu. Kita ngetiknya apa? Kita ngetiknya WKWK, itu kan udah singkatan ya. Terus masih banyak lagi deh singkatan-singkatannya gitu ya. Dan poin yang terakhir di sini ada inklusivitas dan perspektif. Nah, inklusivitas dan perspektif ini anak-anak Gen Z itu juga condong terbuka ya dengan berbagai pandangan seperti pandangan tentang masalah politik, tentang masalah apa aja gitu, entah itu politik, entah itu lucu-lucuan atau segala macam atau kritik-kritik gitu. Mereka juga melek akan hal itu gitu ya. Dan kita juga akan lanjut membahas ke poin berikutnya. Dan yang berikutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu peran teknologi dalam komunikasi. Nah, yang pertama di sini adanya peningkatan penggunaan smartphone. Nah, penggunaan smartphone ini menjadi alat yang paling penting digunakan untuk para Gen Z dan semua kalangan, karena smartphone ini adalah alat yang paling simpel untuk kita bawa dan kita gunakan dalam sehari-hari. Dan yang kedua yaitu keterhubungan konstan. Nah, keterhubungan konstan ini adalah menjadi aktivitas yang paling aktif gitu ya untuk dilakukan kita sebagai Gen Z. Karena kita tuh harus stay online gitu, kita harus stay aktif pada handphone gitu, untuk terus online gitu. Dan yang berikutnya yaitu pengaruh algoritma ya. Nah, pengaruh algoritma ini adalah sosial media yang dimana dia tuh selalu mengatur jadwal atau konten-konten yang akan kita tonton gitu. Apalagi kalau misalnya kita sering atau kita suka gitu nonton-nonton video makeup, nah nanti dia akan selalu muncul gitu video-video seperti itu. Dan yang berikutnya adalah platform baru. Nah, munculnya platform-platform komunikasi digital yang baru ini sangat-sangat memudahkan, semakin memudahkan kita gitu untuk selalu berkomunikasi kepada siapapun. Dan yang terakhir yaitu tantangan privasi. Nah, tantangan privasi ini menjadi tantangan yang paling sulit bagi kita untuk Gen Z. Karena banyak sekali pengalaman gitu, orang-orang yang handphone kesadap atau jadi kena-kena virus gitu. Karena ya itu tadi, kita selalu ceroboh gitu, masih banyak yang ceroboh, bisa aja kita dapat link, terus kita main asal pencet aja, dan itu dampaknya jadi seperti itu gitu ya. Dampaknya handphone kita jadi kesadap gitu. Seperti itu ya teman-teman, jadi hati-hati dengan tantangan privasi. Dan berikutnya kita masuk ke pembahasan ketiga yaitu budaya dan komunikasi Gen Z. Nah, di dalam budaya dan komunikasi Gen Z juga terdapat 5 poin yang akan saya bahas lebih lanjut. Yang pertama di sini adanya keterlibatan sosial. Nah, Gen Z ini sangat aktif ya untuk terlibat dalam isu sosial maupun politik, yaitu melalui berbagai bentuk komunikasi.
gitu. Dan kalau misalnya kalian sering lihat itu banyak ya orang yang suka open-open donasi, nah itu juga sudah termasuk ke dalam keterlibatan sosial gitu. Dan poin berikutnya kita masuk ke dalam pengaruh subkultur. Nah, subkultur seperti musik dan fashion juga mempengaruhi nih cara Gen Z untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri mereka masing-masing gitu. Dan yang ketiga yaitu keadilan sosial. Nah, para Gen Z juga cenderung memperjuangkan keadilan sosial dalam diskusi sehari-hari dan juga menciptakan dialog yang inklusif. Dan yang berikutnya yaitu autentisitas. Nah, Gen Z juga sangat menjunjung tinggi nih autentisitas dan juga keaslian dalam interaksi baik secara online maupun juga offline gitu teman-teman. Dan kita masuk ke poin yang terakhir yaitu komunikasi lintas budaya. Nah, Gen Z juga sering nih beradaptasi dalam komunikasi lintas budaya yang juga mencerminkan keberagaman pengalaman hidup gitu. Dan sekarang kita masuk ke dalam pembahasan terakhir, yaitu strategi komunikasi Gen Z. Nah, yang pertama di sini ada pentingnya memahami preferensi Gen Z. Dalam memahami keinginan dan kebiasaan Gen Z juga termasuk adalah kunci untuk membangun hubungan yang lebih efektif dan juga relevan gitu. Dan yang kedua yaitu pendekatan visual dan interaktif dalam komunikasi. Menggunakan elemen visual dan interaktif juga dapat meningkatkan keterlibatan dan memahami pesan dengan lebih baik. Dan yang ketiga, menjaga relevansi dengan tren teknologi. Nah, mengikuti perkembangan teknologi terbaru juga sangat penting nih, agar komunikasi tetap relevan dan menarik bagi audiens. Dan yang keempat yaitu integrasi nilai keberagaman dan inklusivitas. Pesan yang mencerminkan keberagaman dan inklusivitas akan lebih resonan nih bagi kaum-kaum Gen Z gitu ya. Dan kita masuk ke pembahasan terakhir, poin terakhir yaitu adalah tantangan dan peluang komunikasi digital. Nah, menyadari tantangan dalam komunikasi digital juga dapat membantu memanfaatkan peluang yang ada nih untuk kita berkomunikasi lebih efektif. Seperti itu ya, teman-teman. Dan kita sudah selesai pada pembahasan kali ini. Saya Anissa Bella Islamia, mohon maaf jika salah kata, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.